Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga kita lajengaken anggenipun ngaos wonten ing dalu menika. Sak menika kita badhe lajengaken ngaos surah Yusuf ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya ayyuhal azizu. Mereka berkata, yakni saudara-saudara Bunyamin, inna lahu abang syaikhan kabira. Inna sesungguhnya lahu dia mempunyai aban seorang ayah, syaikhan kabira yang sudah lanjut usia. Fakhudh, karena itu ambillah, ahadana, salah seorang di antara kami, makanahu, sebagai gantinya. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ayat 78, ayat 79. Qala ma'adzallah, Yusuf berkata, ma'adzallah, aku memohon perlindungan kepada Allah, an nakhudha illa ma wajadna mata'ana indahu. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, illa kecuali man wajadna mata'ana indahu, orang yang kami temukan harta kami ada padanya. Inna, jika kami berbuat demikian, menahan orang yang tidak ada barang kami padanya, idzal zalimun, berarti kami termasuk orang yang zalim. Jadi jamaah, saudara-saudara Bunyamin sadar kalau sampai Bunyamin tertahan di kota Mesir,
apa yang harus mereka sampaikan kepada ayah mereka, sedangkan mereka telah mengambil sumpah setia ketika mengajak Bunyamin untuk pergi ke kota Mesir. Nah, lalu mereka merayu Nabi Yusuf waktu itu yang mereka sudah pangling atau tidak mengenali lagi sebagai pejabat di Mesir. Kami lihat sampean tiang ingkang sae, orang yang baik, dinego. Ternyata Nabi Yusuf tetap teguh. Beliau tidak akan pernah menahan, menghukum orang yang tidak bersalah. Falamastai'asu minhu, maka ketika mereka berputus asa darinya, yakni dari keputusan Yusuf alaihissalam, khalasu najiyya, mereka menyendiri sambil berunding. Qala kabiruhum, berkata yang paling tua di antara mereka, alam ta'lamu, tidakkah kamu ketahui, anna abakum, bahwa ayah kalian, qad akhadha alaikum mawthiqam minallah, telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah. Wa min qabl, dan sebelum itu, ma farattum fi Yusufa, kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Falan abrahal arda, oleh sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini, hatta ya'zana li abi, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Au yahkumallahu li, atau Allah memberi keputusan terhadapku. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah hakim yang terbaik. Setelah mereka bersusah payah merayu Nabi Yusuf alaihissalam dan tidak berhasil, akhirnya mereka berputus asa. Akhirnya mereka berunding. Saudara mereka yang paling tua mengingatkan bahwa ayah mereka Nabi Yakub telah mengambil perjanjian dengan mereka untuk menjaga Bunyamin, dan dahulu mereka sudah melakukan kesalahan, yaitu melalaikan Nabi Yusuf alaihissalam, dan akhirnya dia bertekad untuk tidak pulang sampai ayahnya mengizinkan atau Allah memberikan keputusan yang lain, sebab dia sudah terlanjur malu terhadap sang ayah. Lalu ia berkata, irji'u, saudara yang paling tua berkata, irji'u, kembalilah kalian, ila abikum, kepada ayah kalian, faqulu, katakanlah, ya abana, wahai ayah kami, inna ibnaka, sesungguhnya anakmu Bunyamin, saroko, telah mencuri, dheweke wis nyolong, wa ma syahidna illa bima alimna, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, wa ma kunna lil ghaibi hafizin, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Jadi di luar yang bisa mereka pantau, mereka lihat, mereka tidak tahu. Was'alil qaryata, tanyakanlah kepada penduduk negeri, allati kunna fiha, yang kami berada di dalamnya, yang sama-sama menyaksikan peristiwa itu. Wal 'iral lati aqbalna fiha, dan tanyakanlah kepada penduduk yang sama-sama datang bersama kami. Air itu kafilah rombongan yang sama-sama mencari bahan makanan saat kelaparan itu. Wa inna lasadiqun, dan kami adalah orang yang benar. Kemudian
saudara mereka yang paling tua memerintahkan saudara-saudaranya untuk pulang menemui ayah mereka, menceritakan, menjelaskan bahwasannya saudara mereka telah mencuri. Dan untuk menguatkan tentang laporan atau cerita mereka, silahkan ayah mereka bertanya kepada penduduk kota Mesir atau kafilah dagang yang pulang dari kota Mesir, tanyakan kepada mereka tentang kasus Bunyamin yang mencuri piala sang raja. Sebab ini peristiwanya besar, semuanya tahu, bukan rahasia lagi. Qala, Yakub pun berkata, bal sawwalat lakum anfusukum, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik amron, urusan yang buruk itu. Fasabrun jamil, maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Nabi Yakub alaihissalam tidak percaya dengan mereka putra-putranya karena mereka telah dikuasai hawa nafsu. Beliau hanya bisa bersabar dengan kesabaran yang baik. Artinya apa? Beliau tidak mengeluh kepada manusia sama sekali. Beliau hanya menjadikan Allah tempat curhat, tempat untuk madul. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku, yakni mengembalikan Yusuf dan Bunyamin. Innahu, sesungguhnya Dia Allah huwal alimul hakim, Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lihat sikap seorang ayah yang luar biasa, lapang dadanya. Nabi Yakub alaihissalam, nabi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mendapati musibah semakin bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa, memohon mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semuanya, mendatangkan mereka semuanya. Bunyamin, Yusuf, bahkan saudara yang tertua yang gak mau pulang itu. Masya Allah. Nabi Yakub berdoa dalam kondisi yang sangat terdesak. Inilah harus kita contoh jamaah. Seberat apapun musibah yang kita hadapi, tetap jangan sampai iman kita digadaikan. Tetap kita sujud berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita terdesak, semakin kuat tawakal kita, berserah diri kita kepada Allah. Yakinlah semua yang terjadi pasti di atas ilmu Allah azza wa jalla, dan semuanya menyimpan hikmah. Ingat, Allah tidak pernah membebani hambanya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa tawalla anhum, Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya. Wa qala, sambil berkata, ya asafa ala Yusufa, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Wabyaddot ainahu minal huzni, dan kedua matanya menjadi putih karena bersedih. Artinya apa? Buta. Fahuwa kadhim, dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Masya Allah. Inilah orang tua jamaah. Allah singkap rahasia orang tua. Walaupun orang tua disakiti berkali-kali oleh anaknya, jangan sampai mengeluarkan ungkapan-ungkapan berupa kebinasaan, laknat. Jangan kaum muslimin. Tetap ucapkan yang terbaik. Anda marah, tapi simpan kemarahannya. Biarlah Anda dan Allah yang tahu kemarahan Anda. Hebatnya orang tua Nabi Yusuf, itu Nabi Yakub alaihissalam. Masya Allah. Semakin sedih, duka lara belasan tahun kehilangan putra tercinta Yusuf belum hilang, ditambah kehilangan putra Bunyamin, dan anak yang pertama nggak mau pulang. Kan sedih, Masya Allah.
Nah, lalu beliau nangis tiap hari, nangis sampai akhirnya matanya menjadi buta, menjadi putih, hitamnya itu hilang. Masya Allah ya. Nabi Yakub selain bersedih, beliau juga menahan kemarahan, ya, jengkel, mangkel marang anak-anaknya. Tapi gimana lagi? Mereka juga anak kan begitu. Dipendam oleh sang ayah kemarahannya. Masya Allah ya, ini hebatnya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, dan ternyata selain Nabi Yakub bersabar terhadap kehilangan Nabi Yusuf dan Bunyamin, di hari-hari itu anaknya terus ya menggerutu, mengata-ngatai bapaknya, nyinyir kepada sang ayah Yakub alaihissalam. Bayangkan, ayah sudah sedih, bukannya dihibur dikuatkan, tapi malah diejek, diloki oleh anak-anaknya. Qalu, mereka berkata, tallah, demi Allah, tafta'u tadhkur Yusuf, ya engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf tak sing dieling-eling. Nah begitu biasa, kadang-kadang orang tua memang begitu. Di antara anak-anaknya itu terkadang ada yang sangat ya kuat dalam hatinya. Biasanya anak pertama, kadang gitu kan ya. Kadang anak ragil, gak mesti. Sehingga kecemburuan itu mesti ada. Kecemburuan saudara-saudara mesti ada. Ya, kami sendiri sebagai cucu pertama di keluarga waktu itu, kemana-mana yang diceritakan ya cucu pertama, ya. Putu pertama lanang pisan, wes dibanggakan dulu sama mbah. Akhirnya apa? Cucu yang lain yang keluar belakangan ya iri. Wah, gitu. Iki bapak iki, kata bibi saya, nang ndi sing digawa iki tok. Sing ditekono mainan iki deh, biasa seperti itu. Ya, kadang orang tua juga begitu. Ya. Akhirnya apa? Ketika anaknya mengatakan demikian, hatta takuna harabon, sampai engkau mengidap penyakit berat, au takuna minal halikin, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Ya, kalau bahasa kita, bahasa anak sekarang, kono ya dipikir nih terus kono anak siji kuwi. Sampai awakmu gering-geringin gara-gara mikir anak lanang kae kan gitu kan ya. Padahal anak liyane ya akeh kan gitu kan. Seperti itu kadang sudah orang tua bersedih, dikata-katai lagi ya. Ya, kesel mereka, cemburu mereka. Ya. Ayahnya cuma ingat Yusuf gitu. Walaupun Yusuf sudah bertahun-tahun tidak ada. Sehingga semakin berduka sang ayah. Wa tawalla anhum, Yakub berpaling dari mereka. Ya, tadi sudah kita sebutkan. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Ya. Yang tadi sudah kita bacakan. Kemudian kata Nabi Yakub, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan, ya, wa huzni, dan kesedihanku. Masya Allah. Wa alamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Diceritakan dalam banyak tafsir, sebagian ya sumbernya dipertanyakan, seperti tafsir Ar-Razi diceritakan di situ. Nabi Yakub itu bermimpi, Pak. Bermimpi ketemu malaikat maut. Lantas Nabi Yakub bertanya, apakah anak Yusuf sudah meninggal? Kemudian malaikat maut mengatakan, belum, anakmu masih hidup. Maka itu yang menjadi harapan dari sang ayah. Yang kedua, Nabi Yakub yakin sebelum mimpi sang anak terwujud, apa itu? Melihat 12 bintang dan bulan yang sujud kepada Yusuf. Nabi Yakub yakin Yusuf belum mati itu. Yakin.
Tapi yang namanya orang tua ya, walaupun sudah yakin anaknya belum mati, tapi kan sudah belasan tahun nggak balik gitu loh. Ya tetap sedih kan, berduka mereka kan begitu. Akhirnya lihat, ini harus kita contoh. Ketika menghadapi kesedihan yang sangat mendalam, ya maka beliau kembalikan curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau curhat kepada makhluk, terkadang mendapatkan solusi, terkadang malah ditertawakan, dikapok-kapok kan begitu. Nah, dan terkadang kita malah sedih kan gitu kan. Apalagi curhat di media sosial. Banyak orang yang ya mungkin ya, prihatin sama yang kita alami, mungkin sebaliknya. Maka kaum muslimin, jangan biasakan Anda curhat di media sosial. Ada masalah rumah tangga, ya jangan curhat di media sosial. Ya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Anda hamparkan sajadah, sujud, berdoa kepada Allah. Anda curhat kepada Allah, dijamin rahasia Anda akan dijaga dan dijamin Anda akan mendapatkan solusi dari permasalahan jenengan. Naam. Al-huzn al-bassu. Ya, kesedihan sangat berat. Al-azim. Ya. Sedihannya luar biasa. Al-bassu asyadul huzn kata ulama. Al-bassu itu puncak kesedihan. Innama sumyal huzni al-bassa, dinamakan al-bassu ya, kesedihan dengan al-bassu karena orang yang mengalaminya ya, li'anna sahibahu la yasbiru alaih, tidak sabar menghadapinya hingga akhirnya ia menceritakannya, hatta yabussahu ay yafshuh, menyebarkannya kepada orang lain, curhat kepada orang lain, saking beratnya yang dia hadapi. Itu namanya al-bassu. Al-bassu, kesedihan yang sangat berat sampai akhirnya nggak kuat lagi menahan dan curhat. Tapi hebatnya Nabi Yakub, ketika sudah nggak betah, nggak tahan, ngempet kesedihan selama ini, menahan kesedihan selama ini, dia pun mencurahkan curhat kepada Allah. Hasan al-Basri mengatakan, kana mungzu farqa Yusuf Yakub ila an iltaqaya samanuna sana. Sejak Yusuf berpisah dengan Yakub hingga mereka berdua bertemu kembali, itu jarak waktunya 80 tahun. Ya. Lam yufarik fil huzn qalbah. Semenjak itu pula kesedihan tidak pernah lepas dari hati Nabi Yakub. Wa dumu'uhu tajri ala khaddaihi, air matanya selalu mengalir di kedua pipinya. Wa ma ala wajhil ardi abadun habba ilallah min Yaqub, padahal tidak ada hamba di atas muka bumi di waktu itu yang paling dicintai oleh Allah daripada Nabi Yakub, tapi ujiannya berat. Itulah kaum muslimin, semakin tebal, semakin kuat keimanan seorang hamba, semakin berat ujiannya. Rasul mengatakan ya tentang bala, ujian yang dihadapi oleh Rasul, seorang nabi. Ujian nabi itu berlipat-lipat ujian manusia biasa. Ya. Asyadul bala, ujian yang paling berat itu adalah al-anbiya, ujiannya para nabi. Summa solihun, lalu ujiannya orang soleh. Summal amsal fal amsal, lalu yang sepertinya. Jadi semakin kita kuat keimanannya, semakin tinggi iman kita, semakin berat cobaan kita, semakin dahsyat ujian kita. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kaum muslimin, jika seseorang sering mengalami kesedihan, janganlah ia suudzon kepada Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Siapa tahu kesedihan yang dia alami, ya siapa tahu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan putus asa kaum muslimin. Ya, apapun yang terjadi jangan putus asa. Lihat Nabi Yakub alaihissalam terus berharap
agar Allah mengembalikan putranya Yusuf kepadanya. Setelah 80 tahun Allah kabulkan dan mempertemukan mereka kembali. Masya, penantian yang lama, kaum muslimin. Kuncinya apa? Sabar. Jangan tergesa-gesa. Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Lalu setelah Yakub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu, pergilah kalian, fatahassasu min Yusufa wa akhihi, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu illal qaumul kafirun, hanyalah orang-orang yang kafir. Ya, jadi kita nggak boleh putus asa. Apapun yang terjadi tetap kita harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Sebab Allah Al-Alim, yang maha mengetahui segalanya. Ayat ini menjelaskan ketika kondisi semakin genting, Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan anak-anaknya pergi kembali ke Mesir untuk mencari kabar tentang Yusuf alaihissalam. Padahal selama bertahun-tahun sebelumnya beliau sama sekali tidak pernah menyebutkan masalah Yusuf. Lah kok tiba-tiba beliau menyebutkan kembali masalah Yusuf? Kenapa? Insting seorang ayah. Dia yakin anaknya belum meninggal. Dan pesan Nabi Yakub, nak, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Falamma dakhalu alaih, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, kembali ke Mesir, qalu, mereka berkata. Nah, ini ceritanya kayaknya cepat ya? Enggak, ini waktunya lama di sana. Mesir dari tempat Yusuf kelahirannya itu jauh, kaum muslimin. Jadi ini mau makan waktu lama ini. Ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz, ini gelar untuk raja Mesir sebelum masa Fir'aun ya. Masana wa ahlana durru, ya. Keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan. Wajibna bibidha'atin muzjah, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Fa'aufilanal kaila, maka penuhilah jatah gandum untuk kami, penuhi timbangannya. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Jelas. Bahkan balasannya berlipat-lipat. Ya, tergantung dari kadar keikhlasan kita. Semakin kita ikhlas dalam bersedekah, semakin besar pahalanya. Ya. Saudara-saudara Nabi Yusuf pergi ke kota Mesir. Ketika mereka bertemu dengan Nabi Yusuf, mereka berkata, keluarga mereka di Palestina ditimpa penderitaan. Ya. Nabi Yusuf mendengar perkataan mereka, teringat dengan ayah dan ibu serta keluarga beliau di Mesir yang sedang menderita. Di mana saudara-saudaranya tidak mempunyai harta yang cukup untuk ditukar dengan sukatan gandum. Ya. Mereka berharap agar Nabi Yusuf ya, memberikan sukatan gandum seperti biasanya, walaupun dengan harga yang murah, yang sedikit. Yusuf berkata, innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Nabi Yusuf memotivasi untuk berbuat baik kepada mereka dengan pahala orang yang bersedekah. Ini menunjukkan bahwa yang namanya sedekah bukan hanya memberikan hadiah berupa harta secara total, tidak. Bahkan ketika Anda berjualan, Anda tahu yang sedang membeli ini orang yang kesusahan, punya uang yang ya, sedikit, lalu Anda mengurangi harga barang yang harusnya harganya itu 5.000, Anda jadikan 2.000 misalnya. Ini bagian dari sedekah. Sedekah dari pembeli kepada penjual. Ya, dari penjual kepada pembeli. Masya Allah. Begitu juga sebaliknya, jika ada seseorang membeli barang
dengan tanpa menawar, padahal ia mampu menawar dan bisa diturunkan harganya, tapi dia nggak menawar dengan niat untuk membantu sang penjual, maka ini dihitung sedekah. Masya Allah ya. Nah, jadi ibu-ibu yang ahli menawar, ya sekali-kalilah Anda sedekah dengan tidak menawar barang. Apalagi yang jualan Anda tahu dia cuma dapat penghidupan dari jualan itu. Ya, dia sudah urip dewian ya, rondo dewian, sepuh, tunuk-tunuk ya. Dodolan cuma ya seperti itu adanya, godong misalnya yang dicari, dijual, masih ditawa kan. Harga sudah murah masih ditawar. Kalau bisa dilebihkan lah. Ya, ibu, monggo mbah, tambal jenengan mbah gitu. Ojo malah ditawar, kasihan. Nah, ini sedekah bu, sedekah, masya Allah. Nah, bahkan sebagian ulama menjelaskan di antara bentuk bersedekah dengan sembunyi-sembunyi adalah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu apa yang dibelanjakan tangan kanan. Di antara maknanya apa? Kata ulama, di antara contohnya orang yang membeli barang tanpa menawar, sahlun. Dalam hadis Nabi, sahlun, mudah dalam bermuamalah. Walaupun dia mampu menawar, tapi nggak ditawar. Ini bagian dari sedekah sembunyi-sembunyi, nggak ngetarani. Aslinya sedekah tapi nggak ngetarani. Nah, masya Allah ya. Kaum muslimin, ini juga isyarat orang yang berbuat baik akan diberi ganjaran sempurna oleh Allah meskipun yang berhutang budi tidak membalas kebaikannya. Gak masalah ya. Dan ini juga isyarat tentang keikhlasan dalam bersedekah. Tidak berharap dari orang yang dibantu, tetapi berharap kepada Allah semata. Lantas Nabi Yusuf tidak tega melihat kondisi tersebut. Akhirnya apa? Beliau sebagai menteri menjelaskan jati diri beliau yang sebenarnya. Qala, Yusuf berkata, hal alimtum, tahukah kamu ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun? Kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu? Ya, ini mulai mendekati akhir cerita. Jadi ayat ini menjelaskan apa? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menegur mereka dengan kata-kata yang lembut, seakan-akan beliau memberikan uzur bagi mereka. Seakan-akan beliau mengatakan tidak ada dendam sama sekali di dalam hatiku, kata Nabi Yusuf. Begitu seakan-akan. Jadi seakan-akan uzur mereka ketika mendolimi Yusuf dan Bunyamin dahulu ketika masih jahil, masih muda ya, belum mengerti kan begitu. Aku memaafkan. Undiki awakmu yo sik bodoh, kurang ngerti ya, ketika kalian mendolimi Yusuf saudara kalian, kan begitu kata Nabi Yusuf. Masya Allah, mereka kaget, loh kok tiba-tiba sang menteri menyinggung masa lalu mereka tentang saudara mereka Yusuf. Dari mana ini tahu sang menteri? Ya, kaget mereka, kok bisa moro-moro ngerti sang menteri ini? Itu padahal rahasia mereka ya. Qalu, mereka berkata, a innaka la anta Yusuf? Apakah engkau benar-benar Yusuf? Loh, apa selirama Yusuf ta? Gitu kan, gitu. Kalau bahasa kita. Qala ana Yusuf. Yo, aku Yusuf. Aku Yusuf. Wa hadza akhi, ini saudaraku Bunyamin. Qad manallahu alaina. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Mayattaqi wa yasbir. Ini dia poin. Orang yang bertakwa dan bersabar. Ini harus kita yakini, kita pegang muslimin. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran pahala untuk orang yang berbuat baik. Terus jenengan berbuat baik walaupun orang komentar macam-macam, enggak usah peduli. Gimana kata pepatah bahasa Indonesia? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Begitu deh Pak Guru, Masya Allah. Terus ya, yang penting Anda dengan Allah, kan begitu. Nah, akhirnya apa? Mereka menebak. Kok ngerti Pak Menteri? Jangan-jangan dia Yusuf, ya, itu kata mereka. Lalu Nabi Yusuf mengakui, ya aku memang Yusuf, saudara Bunyamin. Masya Allah. Ayat ini menjelaskan takwa dan sabar, dua hal yang harus digabungkan.
Harus gabungkan. Ya, makanya wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa. Ya, sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilu sholihat, beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati dalam kebenaran. Iman, amal soleh, menasihati dalam kebenaran, bagian dari takwa. Wa tawassaw bis sabr, dan menasihati dalam kesabaran. Untuk mewujudkan iman, amal soleh, menasihati dalam kebenaran, membutuhkan kesabaran. Maka sabar taruh di belakang sebagai pengikatnya. Iman tanpa sabar nggak akan berhasil. Iman tanpa sabar seperti tubuh tanpa kepala. Nah begitu, masya Allah, nggak akan hidup. Nah, sebaliknya orang yang bersabar namun tidak bertakwa kepada Allah juga tidak akan berhasil. Jadi nggak bisa dipisahkan. Takwa, sabar, dan menjalankan ketakwaan butuh kesabaran, dan sabar juga bagian dari takwa. Nah begitu. Nabi Yusuf alaihissalam telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan kesabaran. Coba perhatikan. Beliau telah memilih as-sabrul ikhtiyari, sabar ikhtiar pilihan. Dan beliau juga menempuh as-sabrul ittiror, sabar ittiror terpaksa. Seperti dimasukkan ke sumur, itu sabar terpaksa. Ya gimana lagi, sudah masih kecil sama sekian banyak saudaranya, 10 saudaranya dimasukkan ke sumur. Ya sudah, dia hanya bisa bersabar, ya, terpaksa bersabar. Nah begitu. Sabar ikhtiar, ketika digoda oleh wanita cantik, dia memilih bersabar. Padahal bisa saja dia kalau mau zina bisa. Dia masih muda dan masih semangat dan normal lagi, kan begitu. Tapi beliau memilih bersabar. Namanya apa? Sabar ikhtiari. Sama seperti para pejabat, di depan mereka ada uang bertumpuk-tumpuk, miliaran bahkan triliunan. Kalau mereka mau mengambil bisa saja dengan berbagai alasan. Tapi pemimpin yang jujur, dia memilih bersabar. Jangan, ini bukan hak saya sudah digaji oleh negara. Ini bukan hak saya, enggak saya ambil. Begitu. Kalau sabar terpaksa ya seperti kisah Nabi Yusuf tadi yang dimasukkan ke dalam sumur. Gimana lagi, ya sudah sabar, kan begitu. Jadi kaum muslimin, itulah Nabi Yusuf menempuh 2 kesabaran, as-sabrul ikhtiyari, as-sabrul ittirari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebagaimana telah berlalu bahwasannya orang yang berbuat baik tidak hanya mendapatkan kebaikan di akhirat saja, bahkan di dunia dia sudah mendapatkan kebaikannya. Termasuk berbuat baik kepada orang tua, itu diantara amalan yang disegerakan balasannya di dunia sebelum di akhirat. Makanya yang masih punya orang tua ya fullkan dalam berbakti, totalitas dalam berbakti. Siapapun yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat demikian. Ya, naam, baik di dunia maupun di akhirat seperti Nabi Yusuf. Naam. Ayat ini juga menjelaskan boleh bagi seseorang menyebutkan tentang nikmat yang ia peroleh karena kesabaran dan ketakwaan. Tentunya bukan karena ujub. Ya. Tapi dalam rangka at-tahadduts bin ni'mah, dalam rangka menyebutkan, menceritakan nikmat Allah. Bukan kalau Allah berfirman fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu ceritakan. Tahadduts boleh. Syaratnya bukan untuk ujub, bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan. Itu kaum muslimin. Qalu, mereka berkata, "Tallah, demi Allah, laqad asarakallahu alaina." Sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami. Wa in kunna la khati'in, dan sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah. Qala la tasriba alaikumul yaum. Ya. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian, enggak ada. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah itu Maha penyayang di antara para penyayang. Masya Allah. Nabi Yusuf alaihissalam tidak dendam kepada saudara-saudaranya, walaupun mereka berbuat salah kepada beliau di masa lalu.
Nabi Yusuf tidak mencerca mereka, tidak mengungkit-ungkit kesalahan mereka kepada beliau. Bahkan beliau mendoakan mereka, saudara-saudaraku, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa yang menjadi patokan adalah akhir, penghujung. Ya, ketika kondisi awal, ya, ketika melihat kondisi awal, maka kakak-kakak Yusuf dalam kondisi mulia. Seperti ya, sementara Yusuf dalam kondisi menderita. Tapi di akhirnya terbalik, Yusuf menjadi mulia. Nah, maka kaum muslimin jangan tertipu dengan kondisi orang saat ini. Roda berputar. Mungkin sekarang dia miskin, melarat, tapi siapa tahu suatu saat dia menjadi orang yang mulia. Bisa jadi ya. Nah, bisa jadi. Nah, jadi kaum muslimin termasuk dalam menilai seseorang. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasul. Amalan seseorang tergantung penutupnya. Mungkin sekarang baik, tapi kalau enggak istiqomah, tidak menjaga kesabaran, ketakwaan, bisa jadi dia su'ul khotimah, bisa jadi. Maka kita enggak boleh ujub dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, saya kira ini yang akan datang kita lanjutkan ayat 93. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu serta saudara tanggal 13 hari Sabtu waktu malam Ahad yang akan datang ini di Masjid Rahman ada pengajian